Saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak. Program ini juga mendapat kritik keras dari Komnas HAM yang menilai program ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. HAM, hukuman anak membangkang. Udah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang itu aja nggak usah. Banyak yang dari para golongan yang tidak setuju dengan kebijakan KDM ini, yang mengatakan bahwa barak militer ini adalah suatu pelanggaran HAM, hak asasi manusia, yang menurut gue pribadi nih, HAM, hukuman anak membangkang, tentu cocok untuk HAM, bukan tidak cocok. Dan sebelum kita lanjutkan ke videonya boy, jangan lupa klik tombol subscribe, like dari komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gua boy. Elit politik tidak suka kebijakan KDM didik anak di barak militer. Oke, langsung aja kita ke videonya. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang para elit? Nah pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Itu dalam bentuk himbauan. Nanti ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kantor Kementerian Agama kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres, Dandim, dan batalion-batalion di setiap daerah. Arahnya kemana, kan gitu loh. Dan itulah penjelasan dari KDM tentang barak militer. Dan KDM bicara, dan para elit politik tidak suka kebijakan KDM barak militer. Ya benar sih, selama ini memang ada para elit politik yang memperhatikan para anak-anak remaja, anak-anak kecil, anak-anak yang mabok, anak-anak yang suka minum, anak-anak yang di kolong jembatan, anak-anak yang suka di lampu merah, anak-anak manusia silver. Emang peduli selama ini? Dan tentunya hanya KDM yang peduli. Dan tentunya harus ada kebijakan yang berani. Wali murid laporkan Gubernur Jabar ke Komnas HAM kritik kebijakan pendidikan bergaya militer. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Seorang wali murid di Jawa Barat yang mengadu dan tidak setuju. Justru pendidikan itu membuat sebuah karakter yang kuat. Dan selama gua riset, gak ada nih seorang wali murid yang tidak setuju dengan kebijakan barak militer ini nih. Curiga nih. Yakin nih wali murid. Iya sih wali murid. Tapi yakin nih tidak setuju karena hati nuraninya. Yakin nih bukan titip. Seorang artis yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI, Verrell Bramasta. Dan dia sangat tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh KDM, Deddy Mulyadi. Setiap anak-anak remaja atau anak sekolah yang bandel. Oke baik, langsung aja kita ke video kritik dari Verrell Bramasta. Tanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Verrell Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah
metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan, kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh, sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment. Artinya, pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif, yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Lu udah datang belum ke KDM? Udah ngobrol belum? Pak, kenapa sih bisa membuat kebijakan barak militer ini? Pak, kenapa sih kok anak bandel dikirim ke barak militer? Pak, kan ini HAM loh Pak, hak asasi manusia loh Pak. Ini ada aturannya loh Pak, undang-undang. Negara sudah mengaturnya Pak. Loh, gue kasih tahu ya, HAM di Jawa Barat itu adalah HAM hukuman anak membangkang. Nah, itu real HAM di Jawa Barat saat ini. Ya, gue berharap sih untuk semua di Indonesia nih, di semua daerah, di semua kota, bisa berjalan nih. Semua anak-anak yang bandel, yang tawuran, yang tidak patuh sama orang tua, membangkang, dikirim ke barak militer. Viral anggota DPR RI ini ngaku ingin menangis dengan kebijakan Deddy Mulyadi. Oke boy? Mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam, baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi, mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap di kantor polisi, dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal.
Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu, tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent, ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar? Gue sih, kalau mau nangis-nangis aja sih. Gak usah marah-marah begitu. Pasti KDM membuat kebijakan ini, ya sudah diskusi lah, sudah matang. Gak mungkin semerta-merta langsung membuat kebijakan barak militer ini bisa diperlakukan seperti prajurit dewasa yang cukup disetrum oleh aturan untuk berubah. Kebijakan ini alih-alih menyembuhkan, justru berpotensi menciptakan trauma baru dan memperparah alienasi sosial yang mungkin sudah mereka alami. Mengirim mereka ke barak militer adalah bentuk kegagalan kita memahami mereka sebagai subjek tumbuh kembang, bukan objek disiplin militeristik. Jadi, alih-alih menghidupkan kembali model usang seperti ini, gubernur dan pemerintah daerah seharusnya berinvestasi pada tenaga profesional di sekolah, psikolog, pekerja sosial, dan konselor. Pendidikan karakter itu tidak dibangun dari ketakutan, tapi dari pengetahuan, pengertian, dan kehadiran orang dewasa yang bisa memahami mereka dan bisa dipercaya. Gubernur Jateng tidak sependapat tentang pengiriman anak ke barak militer. Gubernur Jateng, Jawa Tengah boy, ngapain ngurusin boy? Jawa Barat sedang ada perubahan besar untuk masyarakat, rakyat, bahkan untuk pendidikan. Oke boy, kita lihat videonya boy. Itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tidak sependapat dengan cara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin mengirimkan anak bermasalah ke barak militer. Namun, langkah Deddy Mulyadi ternyata juga akan diterapkan Gubernur Bengkulu yang akan menyerahkan pelajar bermasalah kepada tentara untuk disiplin. Pandangan itu disampaikan Ahmad Lutfi usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi 2 DPR. Lutfi menjelaskan pembinaan terhadap anak yang tersandung kasus kriminal telah memiliki ketentuan. Misalnya, bagi anak di bawah umur, masih ada kewenangan pihak sekolah untuk mendidik dan guru bisa mengembalikannya ke orang tua. Sementara bagi anak yang sudah cukup umur dan di atas 18 tahun bisa dijerat dengan pasal tindak pidana. Ya Jawa Tengah, bagi anak-anak mereka, kita masih punya. Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidana, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu. Udah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang itu aja, nggak usah. Sesuai ketentuan aja. Kalau di bawah umur masih ada kewenangan, kalau di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan orang tuanya. Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun di atas itu ya pidana, ya kita lakukan pidana biaya efek. Deddy Mulyadi sedang membuat perubahan besar-besaran di Jawa Barat. Untuk warga Jateng, apa nih perubahan di Jateng? Salah satu stasiun TV boy sampai mengkritik hostnya nih boy, mengkritik kebijakan barak militer yang dibuat oleh KDM, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi anak-anak sekolah yang nakal di Jawa Barat nggak lagi dipanggil guru BK, tapi langsung dilatih tentara. Katanya biar disiplin, nggak banyak gaya dan lebih punya jiwa bela negara. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Gimana? Pertanyaannya, spek anak nakal tuh gimana? Banyak lah, nggak cuma tawuran, geng motor, bolos, mabuk. Ats nggak nih? Kalau penonton mah nakalnya paling umpetin sendal nenek. Para bocil yang suka push rank Mobile Legends sampai subuh juga termasuk tuh. Jadi siap-siap aja habis push rank, paginya push up. Nggak bisa AFK lagi. Intinya program pendidikan militer ini bisa mengubah anak tongkrongan jadi anak binaan. Tentu kita positif thinking aja ya. Kalau TNI belum bisa sepenuhnya kembali ke barak, minimal diwakilin anak sekolah yang kembali ke barak. Program Gubernur Jabar ini kayak tren outfit kekinian. Pemkab dan Pemkot di Jabar langsung gercep ikutan. Bahkan ditiru sama wali kota Singkawang yang bakal kirim anak balap liar untuk dapat pembinaan.
Siap-siap tuh tidur bareng knalpot. Digas-gas dah. Gimana lagunya? Lupa. Oh gitu ya lagunya ya. Maklum anak Gen Z, generasi Zorro, Antonio Banderas. Kita lanjut ya. Anak sekolah sekarang sudah puyeng gara-gara PR numpuk, Google Form tiap hari, belum lagi disuruh bikin PPT. Sekarang ditambah pelajaran baris berbaris, push up, dan bangun pagi. Bukannya refresh, tambah stres. Aku overthinking, ingin healing ke barak. Meski mendapat dukungan Pemda, bahkan bakal ditiru Pemkot provinsi lain, program ini juga mendapat kritik keras dari Komnas HAM yang menilai program ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. HAM, hukuman anak membangkang. Sementara itu pengamat pendidikan menilai program ini bisa jadi stigmatisasi. Karena begitu anak balik ke sekolah bukan disambut perubahan, tapi dicap kenakalan. Apalagi mungkin bisa dikucilkan. Dikhawatirkan juga anak-anak nakal yang dikirim ke barak justru bisa menimbulkan geng baru. Bayangin aja nih ya, geng motor, tukang tawuran, anak insong, semua barengan dikumpulin satu tempat. Apa iya pulang-pulang langsung well behave? Atau nanti justru malah bikin geng baru. Nama gengnya All Star Kenakalan. Disiplin itu penting, tapi anak nakal itu bukan musuh negara. Mereka butuh pendekatan, bukan tekanan. Jangan sampai trauma dibungkus dengan kata-kata pembinaan. Itu sama aja kayak gebetan yang bilang, jam 11 malam aku nganter mama dulu ya ambil rapor adek. Gak taunya tembak langit. Susah juga cari duit ya. Kalau semua yang nakal dimasukin barak, kita bingung milih bina anaknya atau pejabatnya sekalian. Kalau yang bolos sekolah aja dikirim ke barak untuk pembinaan, jangan sampai yang suka bolos janji kampanye malah dapat promosi jabatan. Gitu boy, gue gak banyak komen boy. Langsung aja ke video selanjutnya boy. Tanggapan guru gembul kebijakan KDM mengirim siswa nakal ke barak militer. Kepada orang-orang yang melanggar HAM, yang katanya program KDM ini melanggar HAM, lalu apa yang mereka pikirkan tentang pesantren? Banyak anak-anak yang tidak menginginkan datang ke sana, tapi tujuan orang tua mendatangkan ke sana itu karena apa? Anaknya nakal, anaknya gak beradab. Ya sama kan tujuannya seperti ini. Kenapa tiba-tiba orang sekarang menjadi menganggap bahwa pikiran Pak KDM dan tindakan beliau itu kontroversial? Lah selama ini udah terjadi ya? Selama ini kan udah terjadi, bahkan kalau Pak KDM itu adalah anak-anak yang sudah relatif dewasa, anak-anak pesantren itu dari SD level itu, dari sekecil itu, waktu masih meluk sama mamanya nggak mau lepas, tetap disimpan di pesantren. Dan kalau misalkan kita tidak dengar kasus-kasus pencabulan di barak-barak militer, kita setiap bulan disuguhi berita baru tentang pencabulan dan kekerasan seksual serta kasus bullying dan persekusi bahkan sampai meninggal di pesantren. Betul. Di mana aktivis HAM itu bersuara selama ini. Nah, KPAI juga. Ya, KPAI juga pernah kedengaran juga ya tentang itu ya. Ya, sekali lagi saya sampai sejauh ini juga saya belum mengambil keputusan, saya belum mengambil kesimpulan maksudnya. Saya masih menimbang-nimbang apakah kebijakan Pak KDM itu berlebihan atau tidak dalam hal anak-anak yang nakal itu disimpan di barak militer. Cuman kalau alasannya adalah melanggar hak asasi manusia, itu enggak, kalau itu jauh lah dari situ. Yang sebenarnya saya khawatirkan itu adalah semakin menguatnya keterlibatan tentara di dunia sipil. Saya pertimbangkannya itu. Jadi mungkinkah ini harus ditinjau ulang gitu. Saya bertanya kepada orang. Guru gembul ini setuju dengan kebijakan KDM yang mengirim anak-anak bandel atau nakal ke barak militer. Bahkan sebelum adanya kebijakan dari KDM ini untuk mengirim anak ke barak militer, orang-orang tua sudah mengirim anaknya untuk dididik di pesantren. Nah, apa bedanya? Gimana menurut kalian boy? Komen boy. KDM, momen kocak tanya-tanya anak sekolah, barak militer seru.
malamnya makan malam bareng gubernur di gedung sate. Tidak semua orang Jawa Barat punya rezeki makan malam di tempat istimewa itu. Kamu siap? Siap. Cepet-cepet tanggal 20. Kamu kenapa? Masalahnya apa? Izin saya di sini ke kemauan pribadi. Oh, pengen aja. Kenapa? Gimana tuh untuk orang-orang yang pada mengkritik? Ada yang ingin sendiri datang ke barak militer, boy. Ya, boy. Lanjut, boy. Ini nanti ada pelanggaran HAM. Coba kamu jelasin sama yang ngomong-ngomong ada pelanggaran HAM itu. Apa yang didapat? Kamu kesini keinginan sendiri bukan karena nakal. Apa yang didapat di sini? Siap kedisiplinan, ferry dan juga lebih untuk lebih baik. Lebih baik. Di sini bugar badannya? Siap bugar. Lepas HP? Siap lepas. Tidak motor-motoran? Siap tidak. Udaranya bersih? Siap siap. Olahraga? Siap olahraga. Tidur nyenyak? Siap nyenyak. Makan enak? Enak. Ke depan mau jadi apa? Insya Allah masih. Oh, masinis, tepuk tangan. Nah, ini masih kecil nih badannya nih. Kamu sekolah jurusan apa? IPS. IPS, arti Akademi Kepolisian kalau IPS. Siap? Siap. Semangat sekarang? Semangat. Mau bolos lagi nggak? Tidak. Mau taat orang tua nggak? Siap. Oh, nggak akan bolos lagi? Siap. Mau berhenti merokok nggak? Siap. Menyesal nggak kemarin? Misal. Kamu mana? Kenapa datang ke sini? Jarang berangkat sekolah. Kenapa? Main HP. Lalu rebahan. Oh, rebahan. Tidurnya jam berapa? Jam 1, jam 2. Oh, jam 1 sama jam 2 tidurnya. Terus kemudian jarang sekolah akhirnya. Ya. Bapakmu kerja apa? Truk. Sopir? Ya. Ibumu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Punya berapa bersaudara? Saya satu-satunya. Anak satu-satunya. Kamu anak satu-satunya. Males. Nah, terus udah datang ke sini gimana sikapnya? Lebih baik. Semangat sekarang sekolah lagi. Semangat. Bersedia sampai tanggal 20 di sini? Siap, bersedia. Sampai tanggal 28? Siap, bersedia. Mamanya suka nengok nggak? Iya. Tidak. Sedih nggak? Sedih. Kangen nggak? Kangen. Kalau nanti ketemu mau minta maaf nggak? Siap, minta maaf. Mau sekolah lagi? Mau. Mau rebahan terus nggak? Mau. Mau rebahan terus nggak? Tidak. Mau main HP terus nggak? Tidak. Kamu anak satu-satunya loh. Harapan orang tuamu, ya? Siap. Makan enak nggak di sini? Siap. Dengan di rumah makan enak di mana? Enak di sini. Gratis nggak? Gratis. Dikasih baju nggak? Kasih. Kasih topi nggak? Kasih. Wah, enak banget dipikir-pikir. Nah, salah apa? Ayo kenapa? Siap, ada minuman. Minuman apa? Minuman keras. Suka minum apa sih? Cewek. Koa-koa intisari. Belinya di mana koa-koa? Di luaran. Uang apa yang dipakai itu? Siap, uang jajan. Uang jajan. Berapa itu harga minumannya? Siap, 75. 75.000? Siap. Wah, ngumpulin dong uangnya. Enggak. Enggak, dari mana? Petai-petai sama teman. Oh, kamu cantik loh, hati-hati. Ya kan? Cantik banget, Siap. ya kan? Mau jadi anak baik? Siap, mau. Pertanyaannya, nanti kalau udah gede punya anaknya kayak kamu mau nggak? Siap, mau. Enggak. Enggak. Iya, mau. Nanti kalau jadi udah ibu rumah tangga, terus kamu ditakdirkan punya anak perempuan, suka minum-minum, mau nggak aku nanya? Siap, gak mau. Jadi pengen anaknya gimana nanti? Siap, jadi anak baik. Gimana nih untuk orang-orang yang nyinyir? Sedangkan KDM dengan anak-anak yang dikirim ke barak militer sangat welcome, boy. Tidak ada seperti yang tertekan, boy. Gimana nih, Farel? Coba. Tolong Pak Gubernur, politisi yang nyinyir dibawa ke barak militer. Nah, wajib nih politisi seperti tadi tuh, host TV, bawa tuh sentil ngomong seenaknya. Ingin membuat sebuah perubahan besar, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal. Mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut. Sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDM, si Farel tuh sentil kupingnya tuh, banda. Oke, boy.
Video langsung videonya, boy. Ini haru melihat anak-anak nurut sama orang tuanya gara-gara program Deddy Mulyadi. Kini program tersebut dikaji untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Udah dong. Pak Deddy, alhamdulillah nih anak saleh Ramadan nurut banget. Barusan habis main game, terus dibilang udah, langsung udah. Turun Pak Deddy. Assalamualaikum Pak Deddy. Jangan kado. Biunya abi penter ke mama dan jajan wae. Enggak main HP wae, pinter sekolah, pinter mandi, jangan kedina, pinter sekolah abi mah. Nah, satu permintaan buat Pak Deddy. Kasih 2. Nah, permintaan apa? Uang. Gak mau mandi. Siapa yang anak-anakku gak mau makan? Ayo. Siapa yang gak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo. Siapa yang gak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya, gak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah? Atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo, ayo sobat, ayo nanti Pak Guru datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Guru datang nanti dibawa nih nanti, ya awas. Buncireng anak kecil yang pasti dia juga nggak tahu Pak Deddy yang mana kan. Dengan kebijakan Pak Deddy untuk mengirim anak-anak bandel ke barak militer ini, lihat efek sampingnya. Membuat anak-anak pada takut dan tidak berani melawan orang tua, boy. Ayo, Farel, sentil nih. Deddy, Pak main HP aja nih, Pak. Widih, belajar langsung. Oh. Widih. Kenapa nangis? Aku cuma mau Pak Deddy. Gak mau dijemput. Aduh, Bapak Deddy, makanya adanya tidurnya jangan malam-malam ya. Iya, Ma. Bapak Deddy. Aku takut, memang takut, Tante. Takut sama Bapak Deddy. Makanya tidurnya tidak boleh malam-malam ya. Iya, Mama. Oke, baik, itulah video-video kritik tidak setuju. Bahkan sampai ada yang mau menangis. Kenapa nggak nangis beneran sih, Bu? Untuk anak-anak bandel yang melawan orang tua, nakal, tawuran, balap motor, mabok-mabokan, dijemput paksa ke barak militer. Ini semua adalah pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Aduh, rel, sentil nih. Cari tahu dulu lah, atau bahkan datang dulu lah ke KDM. Kenapa sih membuat kebijakan ini, Pak? Iya benar sih HAM. Pak Deddy ini mengikuti dan sangat setuju dengan HAM. Iya yang gue bilang dari awal, HAM, hukuman anak pembangkang. Oke, baik, gimana menurut kalian, boy? Dan sebelum kita berpisah, boy, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, boy, agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, boy.